Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Hari ini episode dari Bincang Cyber sudah memasuki episode yang ke-20. Tak kalah penting topik yang kita bahas hari ini menyikapi beberapa hal yang terkait yang kita alami semua, yaitu berkembangnya apa yang disebut dengan work from home ya, dan juga ada beberapa pandangan dari rekan-rekan sekalian menyatakan bahwa jangan-jangan dengan istilah work from home ini kita sebetulnya mulai masuk ke dalam digital transformation yang sebetulnya. Wah, menarik. Tak lama beberapa hari yang lalu kita juga dikejutkan atas adanya berita yang beredar tentang data breach yang kembali menimpa Marriott. Nah, di sini ada security breach yang kali ini terjadi kebocoran sebanyak 5,2 juta data nasabah. Yang data-data yang bocor ini bersifat PII atau personal information, personal identifiable information seperti kayak nama, tanggal lahir, telepon number dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan perkembangan yang terjadi beberapa akhir-akhir ini, di studio telah hadir seorang pakar praktisi dari sisi cyber security. Beliau juga aktif sebagai top level management dan memiliki banyak sekali pengalaman. Sedikit saya menceritakan background. Beliau saat ini menjabat sebagai country director dari Fortinet Indonesia. Sebelumnya beliau menjabat sebagai managing director dari Aclivis Technology and Solution di Indonesia. Ya, ini leading provider juga untuk enterprise cloud service. Nah, beliau memiliki pengalaman ya hampir 20 tahun yang juga tersebar bekerja di berbagai macam industri yang semuanya memfokuskan kepada cyber security. Jadi mungkin tidak salah kalau kita malam ini mendengar arahan beliau tentang kondisi work from home dan juga cyber security secara overall. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Bapak Edwin Lim. Halo Pak Edwin. Halo Pak Faisal. Apa kabar? Baik-baik Pak. Wah, Sehat Pak. Sehat semua ya Pak. Ini kita lagi banyak tantangan katanya COVID-19 nih Pak ya. Ada semuanya working from home. Jadi kita semua katanya harus sama-sama untuk jaga kesehatan sendiri ya Pak. Tapi di samping kesehatan nih Pak, kita diskusi malam ini implikasi dari sisi cyber security-nya Pak. Tapi sebelum saya masuk nih Pak, dalam implikasi diskusi, saya tahu Pak Edwin pengalamannya sangat luas nih kalau kita bicara cyber security. Makanya saya ingin mendengar sedikit arahan Bapak nih Pak. Kalau Bapak secara profesional membandingkan ancaman cyber security yang terjadi di tahun 2019 dengan kalau kita bandingkan mungkin hanya dapat 3 bulan pertama dari tahun 2020, ini kira-kira perubahan apa Pak yang sedang terjadi atau mungkin intensitasnya bagaimana gitu Pak Edwin? Silakan Pak. Oke Pak Faisal, ya pertama kali saya juga terima kasih dulu ya sudah diundang untuk menjadi teman-teman bincang di udara bagi teman-teman lainnya. Ya mungkin tadi Pak Faisal ada bilang sebagai pakar ya, mungkin saya belum sepakar Pak Faisal kali ya. Cuma kebetulan saya sudah mulai juga bergerak di area security, tapi mungkin kalau kita bicara pakar mungkin Pak Faisal lebih pakar daripada saya. Sama-sama saling belajar Pak. Oke, ya tadi Pak Faisal bilang mengenai ancaman di tahun 2019, tahun 2020. Mungkin saya langsung saja dengan data lah. Biasanya kalau kita ada data kan kayaknya lebih relevan kalau kita untuk bahas sesuatu. Nah, mungkin Pak Faisal banyak tahu dengan satu website yang namanya Hackmageddon ya. Iya Pak. Hackmageddon ini jadi memang mereka satu website yang memberikan informasi statistik yang berhubungan dengan cyber security, dan mereka selalu memprovide informasi itu tiap pertengahan bulan.
dan biasanya mereka akan mengeluarkan satu statistik bulanan itu di pertengahan bulan ke depannya. Jadi untuk 2020 ini somehow saya baru lihat mereka udah publish sampai Februari aja. Ya, tapi biar kita bisa mempunyai satu relevansi 3 bulan terakhir, saya coba tarik dari Februari, kemudian Januari dan Desember tahun 2019. Dan kalau kita lihat ternyata ya tidak ada kelihatan bahwa ini berkurang atau menurun gitu ya. Tendensinya malah bisa dikatakan naik dibandingin tahun 2019 terutama di Desember. Nah, di Hackmageddon itu mereka at least ada tiga topik statistik yang mereka jabarkan, yaitu pertama mengenai motivasi daripada cyber threats ataupun cyber security threat seperti itu adalah pertama dari motivation-nya. Ya, kemudian dari segi tekniknya attack itu bisa terjadi, dan yang ketiga adalah area-area mana aja dari segi customer yang mereka attack. Nah, kalau kita lihat dari segi motivation, ya ternyata cybercrime itu tetap masih menduduki posisi pertama, baik dari tahun 2019 Desember, Januari, dan 2020 di Februari, masih cybercrime yang menduduki yang paling tinggi saat ini. Gitu. Oke, berarti sebenarnya posisi growingnya mungkin kalau saya mendengar kata-kata cybercrime, mungkin saya berpikir ada konotasi finansial sebagai motivasi, begitu mungkin Pak Edwin ya? Betul, ya kita selalu menyambungkan atau mengkorelasikan bahwa crime itu biasanya berhubungan dengan satu hal yang tidak baik ya, dengan kejahatan ya. Jadi memang itu salah satu tujuannya. Dan kemudian selain cybercrime sebenarnya juga ada espionage. Ya, tapi mungkin espionage so far nggak terlalu tinggi. Tadi kalau cybercrime itu sekitar 80-85% sebenarnya. Jadi sudah sangat dominan sekali. Oke. Lumayan sangat signifikan Pak ya. Ya, kalau kita lihat angka seperti ini, unlikely bahwa even sampai ke akhir tahun ini pun juga unlikely bahwa ini bisa turun ya, karena di level kedua itu yang seperti cyber espionage itu cuma sekitar bergerak antara 10 sampai 11%. Jadi kita cukup jauh. Nah, di mana di posisi ketiga baru masuk ke area namanya hacktivism. Jadi daripada nge-hack gitu ya, tapi paling tinggi adalah cybercrime. Oke, berarti dominasi utama kalau kita lihat di sini tingkat serangan adalah dari sisi cybercrime dan mungkin moneter atau monetize ya sebagai faktor utamanya. Nah, ini kan kita juga sekarang di tahun 2020 ini kan kalau tadi kita Pak Edwin juga memberikan pandangan bahwa ancaman cyber security itu belum ada indikasi mengalami penurunan, dan juga mungkin bahkan tadi sampai akhir tahun pun kelihatannya juga nggak akan banyak berubah, nggak akan turun demikian gitu. Nah, ini khusus sekarang ini kan kita karena ada sedikit kondisi situasional COVID-19 ini kan perusahaan-perusahaan disarankan atau bahkan agak sedikit diwajibkan ya, saya nggak tahu bagaimana peraturannya, itu untuk meminta agar karyawannya work from home. Ya, ini untuk melindungi kesehatan karyawannya. Nah, sementara di sisi lain katanya ada teman-teman nih di dalam di perusahaan, iya mungkin kalau yang non cyber security bisa work from home aman, kalau yang cyber security mungkin agak stres gitu, katanya demikian. Nah, ini artinya kan sebenarnya ancaman meskipun orang udah bekerja di rumah itu kan cyber security-nya juga mungkin nggak menurun Pak ya. Nah, ini pandangan arahan Bapak nih kalau kita bicara work from home, khususnya kita kaitkan dengan cyber security, kira-kira apa nih Pak hal-hal kritis yang kita perlu sama-sama cermati Pak? Ya, mungkin dalam waktu sekarang ini work from home sudah almost mendekati 90% kali ya Pak ya. Kalau saya lihat ya sudah banyak company-company yang sudah bergerak ke sana dan juga mengikuti anjuran dari pemerintah ya Pak. Nah, kalau kita bicara seperti ini, tandanya ada dua sisi ini. Ada dua sisi, yaitu dari sisi sisi front end, which is kita sebagai individu, dan juga dari sisi company-nya yang kita anggap sebagai back end. Nah, kalau kita bicara mengenai posisi seperti ini, mungkin bisa benar juga bahwa teman-teman dari cyber security yang mempunyai tim cyber security di satu perusahaan itu akan sangat sibuk, ya. Tapi juga nggak berarti bahwa mereka harus ada standby di
kantor terus sebenarnya ya. Nah, itu nanti akan saya akan bahas di pada posisi berikutnya, yaitu bahwa kalau kita berkembang seperti ini, perusahaan-perusahaan tersebut minimal harus mempunyai yang namanya PPT. Ya, sistem PPT. PPT itu adalah People, Process, and Technology, bukan PowerPoint, Mbak ya. Kalau buat presentasi. Ya. Okay. Nah, jadi company harus mempunyai minimal mungkin mereka menggunakan banyak sekali pendekatan, metodologi, tapi at the end of the day, kalau kita bicara mengenai cyber security, at least 3 poin ini yang company harus cermati. Pertama, tadi saya bilang people itu berbicara mengenai knowledge daripada people tersebut dan juga culture dari people tersebut. Ya, nah kalau kita berbicara seperti itu adalah beberapa poin mengenai people adalah pertama, mengenai bagaimana kita menghandle password. Ya, jadi itu juga sangat penting. Kedua, kita berbicara mengenai bagaimana people menghandle informasi yang mereka dapat, misalnya melalui email, apakah mereka langsung membuka dan mengklik email tersebut, atau mereka berpikir 2 kali. Nah, tadi di awal, mungkin, Pak, ya? Betul, tadi di awal saya dibilang bahwa dari Harmageddon itu juga mereka memberikan statistik mengenai teknik daripada penyerangan. Dan kalau kita lihat dari statistik tersebut adalah malware adalah yang paling besar. Hampir sekitar 35-44% itu adalah dari malware. Nah, contohnya malware juga mungkin bisa dengan sistem phishing yang kita kenal selama ini, yang kita ditargetkan lewat email. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai suatu culture yang kita ikutin bahwa kita harus suspicious dengan sesuatu yang kita lihat ini tidak umum, nah kita harus melakukan sesuatu hal, apakah kita tidak membuka tersebut atau kita melaporkan kepada tim IT kita atau tim security IT kita di perusahaan. Okay. Yang ketiga, berhubungan sama people juga, kita juga harus tetap up to date terhadap semua mungkin OS ataupun aplikasi ya, biar untuk menjaga, biasanya kalau ada update OS pasti ada mungkin perbaikan atau patches daripada vulnerability, security, seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, jadi itu juga sangat penting. Nah, kemudian tadi saya juga bilang bahwa kalau kita menemukan sesuatu behavior yang tidak umum ya, kita harus bisa cepat melaporkan kepada tim IT dan tim security kita. Nah, itu akan berhubungan dengan P yang kedua, yaitu proses. Waktu kita bicara mengenai proses, ya tandanya kita melihat bahwa tim IT ataupun tim IT security dari satu perusahaan tersebut, mereka sudah seharusnya mempunyai suatu incident response proses. Okay. Ya, jadi mereka harus punya tersebut. Ya, kalau enggak, ya mungkin dari segi employee-nya, individunya aktif, tapi kalau mereka tidak mempunyai incident response plan yang mumpuni, ya pasti tidak akan berjalan juga, ya kan? Nah, yang kedua, proses tersebut juga diharapkan tim dari IT ataupun tim security itu mereka proaktif dan mereka juga mengikuti perkembangan di lapangan. Mereka mungkin subscribe terhadap beberapa researchers yang bicara mengenai threat, ya analisa threat, ya mungkin juga ada threat collection. Nah, mereka bisa ngikutin seperti itu, perkembangan zaman seperti itu. Nah, yang ketiga dari tim bagian proses yang juga sangat penting adalah bahwa kita juga harus bisa memprioritas aset kita. Aset kita itu artinya gini, kalau misalnya suatu hari terjadi breach ataupun terjadi serangan, kira-kira apa sih aset dari perusahaan itu yang akan sangat penting? Apakah hal yang sangat penting itu di attack, atau kemungkinan yang di attack itu lah mungkin bukan aset yang sangat penting. Nah, itu juga kita, ya, Pak. betul. Valuation, ya. Betul. Jadi tergantung perusahaan untuk menilai ya dari segi urgency, segi critical, dari segi aset mereka mungkin bisa dari segi value ataupun dari segi critical-nya seperti itu bisa. Nah, last but not least adalah teknologi. Teknologi pasti juga akan mendukung people sama proses. Kalau kita punya people, kita punya proses yang semuanya sudah bagus, teknologi nggak bagus, pasti akan timpang juga. Nah, di teknologi kita minimal kita bilang mengenai 3 poin, yaitu misalnya kita mencari solusi teknologi yang broad, yang artinya luas, ya punya visibility yang luas, punya jangkauan yang luas, punya
solusi yang tidak hanya mungkin silo-silo seperti itu. Nah, yang kedua juga adalah bahwa kalau misalnya kita menginvest pada teknologi, kita juga berharap bahwa barang yang kita beli tersebut bisa terintegrasi dengan baik satu sama lain. Ya, nah yang ketiga yang lebih penting juga adalah kalau sudah mempunyai satu solusi yang sangat luas, terintegrasi, akan sangat baik kalau misalnya kita mempunyai sistem yang terotomatis teknologi. Nah, 3 poin inilah yang membuat satu proses di mana perusahaan bisa membangun sistem mereka, membangun benteng security mereka, sehingga misalnya tadi Pak Faisal bilang, wah sekarang kita akan masuk ke area work from home, ya itu sudah artinya Udah satu siap ya. sudah siap terhadap yang namanya business continuity process. Oke. Ya, jadi BCP itu tidak hanya berbicara mengenai, wah sistem saya down, server saya down, storage saya down, mungkin firewall saya down, tapi BCP ini juga berbicara mengenai kalau semua perangkat itu tidak ada masalah, ya, kemudian masalahnya adalah bahwa misalnya seperti ini sekarang kita tidak, manusia yang tidak bisa berhubungan sama mesin dan harus di tempat lain, nah itu juga consider sebagai BCP plan. Nah, begitu BCP plan, nah mungkin baru akan masuklah yang namanya ke area namanya work from home, itu mungkin nanti kita akan bahas di poin berikutnya lagi. Oke, jadi sebenarnya sekarang ini kondisi situasional kita work from home itu bagian dari proses BCP ya Pak ya? Yang tadi Bapak highlight ya, ada 3 poin tadi, people, process, and teknologi. Nah, kalau kita belum beranjak dari topik ini nih Pak, dari diskusi yang misalnya tentang PPT tadi, kalau Bapak melihat sekarang ini dari sudut pandang Bapak berhubungan dengan nasabah dan lain sebagainya, kira-kira sejauh mana kesiapan dari enterprises atau perusahaan yang ada di Indonesia secara umum? Ya, kalau kita bicara mengenai enterprises dan kita compare dengan SMB ya, karena kita lihat juga dari beberapa report yang kita dapat juga sebenarnya threat ini juga sangat besar bisa masuk ke area SMB, bukan hanya enterprises. Mungkin threat ini akan masuk ke enterprise karena kondisi enterprise yang cukup besar, ya sehingga kalau misalnya ada threat masuk dan mereka bisa kena attack, ya mungkin seperti tadi Pak Faisal bilang dari segi cybercrime imbalnya bisa lebih besar, ya. Tapi kemungkinan mereka butuh waktu yang cukup panjang karena biasanya yang besar itu pasti akan lebih susah untuk di attack. Tapi kalau misalnya SMB, ya, yang mungkin saya nggak bilang bahwa SMB kita tidak siap, tapi mungkin saja SMB kita mungkin tidak mempunyai satu perangkat yang cukup lebih untuk ini yang ya. cukup, betul. Ya, dan mungkin cukup untuk saat-saat tertentu. Misalnya sekarang, ternyata selama masih bekerja di kantor, semua terkoneksi dengan koneksi di kantor, baik itu lewat access point di kantor ataupun LAN di kantor, seolah kita sudah dibentengin oleh firewall ataupun proteksi di kantor. Tapi once kita keluar, nah ini yang jadi masalah. Nah, biasanya enterprise konotasinya kan mempunyai jumlah karyawan yang lebih besar dibanding SMB ya Pak ya. Itu udah pasti biasanya. Pasti ya, betul. Nah, betul. Nah, biasanya enterprise pasti karena besar, pasti mereka juga punya resources ataupun pasukan yang kebanyakan mungkin mobile. Ya, mereka mobile. Jadi kebanyakan di luar, yang tidak di kantor. Nah, secara nggak langsung itu juga suatu persiapan bahwa mereka memang memungkinkan seperti itu. Jadi kalau kita bilang bahwa apakah siap apa enggak antara enterprise sama SMB, sebenarnya kalau kita bicara mengenai security itu kan sebenarnya tidak bicara mengenai benar-benar besar kecil ya Pak ya. Betul, size. Memang ada yang target yang besar, tapi kadang-kadang kalau kita lihat, mungkin Pak Faisal bisa lihat bahwa kejadian-kejadian di lapangan kadang-kadang suka para cybercrime ini kan mereka hanya mungkin melempar semua ranjau gitu kan ya, kira-kira siapa yang kena, nah itu yang kena seperti itu. Oke. Nah, ini menarik nih Pak, karena kalau saya melihat di sini sekarang dari bahasan ini, kalau ketika orang tadi bekerja work from home, kemudian company kita juga mungkin banyak yang sedang berusaha untuk merapikan antara BCP aplikasi mereka, sistem. Kira-kira kalau kita bicara karyawan nih sebagai aset, salah satu aset dari company, bekerja di luar rumah dengan membawa digital data milik perusahaan ke rumah, atau mungkin ke node yang rumah, atau setidaknya remote di luar dari sisi perusahaan.
Berarti kan sebenarnya perusahaan itu memberikan kepercayaan besar sekali, dan itu semua nggak mungkin kalau perusahaan tidak bisa mempersiapkan teknologi yang bisa mendukung itu. Kira-kira kalau perusahaan diminta untuk menyiapkan teknologi untuk mendukung itu, kira-kira mereka itu bisa memilih opsi apa, Pak Edwin? Ya, jadi di kondisi seperti ini, di saat bahwa perusahaan sudah mempunyai people yang bagus, proses yang bagus, teknologi yang bagus. Nah, sekarang begitu kita masuk ke kondisi yang kita tadi bilang BCP, di mana kita bekerja di luar, ya kita tidak hanya bekerja biasa seperti mungkin di kafe-kafe, di hotel-hotel, ataupun mungkin di rumah yang tidak seintensif sekarang ya. Nah, itu ada satu solusi yang mungkin saya akan sharing di sini. Boleh, Pak. Kebetulan karena saya dari Fortinet, ya mungkin akan lebih bijak saya sharing dari Fortinet, karena kemungkinan saya nggak bisa sharing dari yang lain gitu Pak ya. Pasti. Karena takutnya salah ngomong gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau di Fortinet kita ada satu solusi yang kita bilang namanya teleworker solutions. Ya, jadi teleworker solution ini adalah bahwa bagaimana sekarang kita mengantisipasi bahwa kita bekerja di luar kantor. Makanya dibilang namanya teleworkers. Seperti itu. Nah, dengan asumsi bahwa kita sudah mempunyai proses yang bagus, teknologi yang bagus, dan orang yang bagus, dan itu masih di arena kantor. Nah, sekarang begitu orangnya keluar dan dominantly ada di luar dan tidak ada di kantor, ya, kita harus mempunyai solusi yang benar. Nah, waktu kita menerapkan solusi tersebut, kita juga harus mempunyai satu proses tambahan lagi, adalah kita harus membagi minimal, mengkategorisasi minimal user-user yang kita anggap pertama adalah user yang umum. Ya, user umum itu seharusnya itu semua karyawan itu kita anggap dulu sebagai user umum. Jadi as a general user. Ya. Baru setelah itu kita akan naik ke namanya power user. Ya. Nah, dari power user kemudian kita naik lagi ya ke namanya super user. Nah, kenapa kita bisa harus mengkategorikan seperti ini? Karena privilege yang akan kita protect pasti akan berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya general user itu yang paling banyak sebenarnya, kira-kira dibutuhin apa aja? Nah, kita berasumsi bahwa di back-end-nya sudah ada semuanya, mereka sudah punya firewall, mereka punya apapun di sana gitu ya. Nah, waktu kita mau mengconnect ke belakang, minimal ada 3 poin deh yang kita harus benar-benar take note. Misalnya, kita harus koneksi melalui istilahnya secure VPN connection seperti itu, ya. Kedua, kita harus mempunyai minimal client security yang ada misalnya apakah di handphone kita, apakah di tablet kita, apakah itu kita punya notebook, ya, atau mungkin kita punya komputer di rumah, ya. Dan ketiga adalah yang paling penting, ya, diharapkan company juga bisa menerapkan istilahnya 2FA dengan adanya token-token seperti itu. Jadi bukan hanya urusan bank pakai token, tapi sekarang untuk koneksi ke belakang kantor pun kita dibutuhkan token. Gitu, Pak, kira-kira. Berarti sebenarnya dengan adanya kondisi sekarang ini, kita nggak bisa mengeneralisir setiap karyawan itu memiliki kebutuhan yang sama ya Pak ya, sehingga kita butuh untuk melakukan pemisahan. Mungkin saya rasa itu sangat relevan sekali, khususnya buat teman-teman IT yang memiliki exposure besar sekali menjadi target. Barangkali mungkin dengan mekanisme ini bisa agak sedikit terbantu. Begitu Pak Edwin ya, lebih kurang ya Pak gambarannya. Betul. Karena kita gunanya kita mengkategorisasi user tersebut adalah terutama super user. Super user itu kan berhubungan sama mungkin eksekutif. Ya, eksekutif yang di satu perusahaan. Kemudian kita bicara mengenai orang-orang yang berhubungan sama emergency di kantor. Kemudian kita berbicara mengenai administrator daripada sistem di kantor. Ya, jadi itu juga termasuk super user. Ya kan, karena kalau misalnya Bapak bayangkan adalah misalnya super user administrator kantor itu bekerja di luar dan mereka tidak mempunyai pengamanan yang mumpuni, bayangin mereka harus koneksi ke back end mereka dengan menggunakan password misalnya
root password seperti itu Pak ya, atau password yang super gitu untuk ke belakang. Nah kalau Bapak bayangkan kalau mereka tidak mempunyai satu proteksi yang benar, itu kan ada kemungkinan bisa jebol juga Pak. Iya betul, ya Ya kan? passwordnya di capture pada saat komunikasi tersebut terjadi. Iya memang Betul. betul. Ini memang sebetulnya sebuah hal yang perubahan beberapa waktu terakhir ini 1-2 minggu ini kita udah masuk sesi yang ke hari keberapa ini kita di work from home ya Pak ya, lebih udah 2 minggu ya Pak, 2 minggu, minggu ketiga lagi sekarang. Nah itu Ya. kan berarti sebetulnya bagi perusahaan yang belum siap untuk memikirkan bagaimana infrastruktur ini, juga kondisi seperti ini sangat challenging buat mereka. Jadi bagaimana mereka bisa mempersiapkan, dan mungkin salah satunya di samping proses ada teknologi yang bisa kita mintakan mereka untuk di custom. Tapi kalau tadi dibagi 3 Pak ya, 3 kelompok, apakah mungkin barangkali nanti ada perusahaan yang butuh nggak cuma 3 tapi bisa 5 kategori atau berapa, atau istilahnya customize kategori, atau memang itu harus 3 Pak Edwin? Ini kita berasumsi minimal karena kalau yang pertama kita bicara mengenai general user adalah user yang general, itu user yang umum, itu adalah kondisinya the whole employee in the company. Itu termasuk even yang tadi kita bilang super user sama power user, itu sebenarnya masuk juga sebagai general user. Ya, jadi biasanya kita lihat bahwa general user itu sekitar mencakup kira-kira sekitar 90% daripada employee di perusahaan tersebut. Kemudian power user mungkin kira-kira sekitar 8%, dan super user itu kira-kira sekitar 2%. Oke, jadi intinya sebetulnya proses customization terhadap kategori user itu bisa saja dilakukan, tapi minimal ada 3 yang direkomendasikan. Betul, Edwin ya. betul. Ya kalau misalnya perusahaan ingin mempunyai kategori yang lebih banyak lagi bisa aja, tapi tandanya pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya kan, apa yang perlu mereka terapkan, apa yang mereka perlu buat polisi-polisi di sistemnya mereka gitu ya. Kalau memang tidak terlalu complicated itu oke. Tapi at least dengan mengkategorikan 3 seperti ini, ya itu juga udah salah satu cara yang diharapkan bisa melindungi atau mungkin meminimalisasi attack yang mungkin bisa masuk ke user tersebut gitu. Oke. Nah, kalau sedikit kita bergerak Pak dari solusi yang disebut tadi teleworkers tadi, kemudian kita bicara bahwa karyawannya bekerja di rumah, dengan kita tahu sekarang pengguna internet di rumah itu nggak sedikit pastinya, tapi juga mungkin kadang-kadang ada teman-teman yang beranggapan bahwa apa iya orang-orang yang kerja di rumah itu memiliki perangkat yang mampu mendukung atau meningkatkan tingkat keamanan pada saat dia berkomunikasi. Nah, kalau saya highlight sedikit, pada saat orang bekerja working from home dengan perangkat internet seadanya yang mereka punya, dengan adanya dukungan teknologi ini kira-kira sampai seberapa besar menolong Pak kondisi itu? Ya, at least ini bisa memberikan satu hambatan ya, yang mungkin tidak memberikan satu jalan yang mulus kepada attacker untuk bisa attack ke kita ya. Walaupun ya saya akuin tidak semua user di rumah itu mempunyai firewall Pak ya. Betul. Ya mungkin konotasi firewall itu mungkin masih segede-gede barang yang satu komputer seperti itu. Listriknya ya, mungkin juga 1U, 2U. Betul, tapi sebenarnya kita juga punya solusi, dan saya rasa juga banyak produk-produk lain juga yang mempunyai firewall yang tipe-tipikal kecil gitu, yang seharusnya investasinya itu tidak terlalu mahal. Ya, nah mungkin itu juga bisa dipertimbangkan kalau misalnya kita bisa sebelum kita menghubungkan internet connection ke rumah kita melalui provider yang ke rumah kita lewatkan ke firewall tersebut, atau mungkin alat yang dipakai dari mereka seperti router ataupun koneksi lainnya itu bisa kita lakukan ke firewall dulu, itu akan sangat baik. Tapi kalau itu pun tidak ada, ya minimal sekarang lewat internet, ya kita lewat koneksi VPN, kita lewat koneksi pakai ada 2FA ya, at least untuk
koneksi ke backend kita sudah oke. Nah, permasalahannya sekarang adalah bahwa kalau kita di rumah, mungkin kita untuk berkoneksi kepada backend kita sudah ada protokolnya, istilahnya ada caranya, ada sistemnya. Nah, tapi begitu kita lepas dari pekerjaan ke kantor di rumah, kita mungkin akan serving kerjaan kita sendiri atau mungkin ya hobi kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin itu tidak akan menggunakan koneksi VPN, tidak membutuhkan token untuk 2FA authentication gitu kan. Nah, yang paling penting sekarang kuncinya adalah minimal dari segi password. Oke. Iya. Karena sekarang semuanya membutuhkan password. Mau masuk kemanapun, mau subscribe apapun, itu semuanya menggunakan password. Ya, nah paling penting adalah password itu kita harus benar-benar jaga, karena itu benar-benar satu kunci untuk kita masuk ke dalam dunia maya lah, dunia internet seperti itu. Nah, password itu kita harus punya protokol sendiri. Ya, kalau yang dari perusahaan biasanya sudah jelas, kalau misalnya password harus diganti dalam waktu berapa lama, dan tidak boleh dipakai berulang-ulang selama berapa kali, gitu ya. Kalau kita pribadi ya mungkin kita bisa menggunakan password dengan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian simbol-simbol, ya dibikin sesulit mungkin ya. Tapi jangan sampai kita pun lupa gitu ya. Bisa juga nanti dicatat ya, apa mungkin ditulis tangan, apa mungkin ditulis di handphone, di diary, ya mungkin kombinasi. Waktu kita catat pun juga jangan persis seperti kita catat yang kita bikin di passwordnya, ya mungkin kombinasi antara ya mungkin zaman kita pramuka ada morse, ada sandi rumput, gitu ya, kita pakai seperti itu. Jadi lebih susah kan seperti itu ya. Jadi kita punya personal coding sendiri Pak ya, artinya sistem pengkodean pribadi untuk mendatakan password tersebut, sehingga kalau catatannya ketemu orang nggak bisa langsung di-decrypt Pak ya. Ya, langsung dibuka. Oke. Wah ini lumayan, ini tip-tipnya banyak sekali nih kita dapat Pak, lumayan banyak nih. Tapi kalau kita lihat gimana Pak? Sorry Pak, saya tambah sedikit. Jadi tadi Pak Faisal juga bilang bahwa ini kalau misalnya perusahaan yang belum persiapan kayak gimana gitu ya. Iya betul Pak. Nah kita berasumsi bahwa sekarang mereka sudah punya, tapi kalau belum punya, nah sekarang kan dalam keadaan work from home, kita nggak bisa ketemu fisikal seperti itu ya. Kemudian ada customer kita bilang, wah Pak saya pengen deploy sistem seperti ini, tapi gimana nih, kita tidak bisa ada ketemu fisikal, kita tidak bisa on-site seperti itu. Mungkin juga bisa di-explore, ya bisa di-explore juga bahwa kan sekarang juga banyak solusi-solusi itu yang versi VM ya Pak ya, jadi bukan appliance ya. Tapi kita akan lihat situasi masing-masing customer, karena setiap customer kan pasti beda-beda ya. Nah kalau misalnya versi VM itu bisa dikerjakan, tandanya versi VM kan kita hanya mengirimkan key-nya, license-nya, kemudian customer juga bisa secara remote mempersiapkan virtual servernya, kemudian itu bisa diinstal di virtual servernya, kemudian kita juga bisa secara remote mengkonfigur misalnya firewall-nya, mengkonfigur misalnya SSL VPN-nya, seperti itu ya. Itu mungkin bisa menjadi satu opsi gitu. Nah, kemudian plus juga kalau misalnya sekarang token itu kan sudah banyak yang soft token, jadi sudah nggak pakai yang hard token key seperti itu, rata-rata sudah soft token. Nah itu juga bisa kita explore, ya bisa kita explore. Jadi jangan khawatir, ya ada semua cara yang bisa kita coba explore ya, sampai mungkin kalau yang terakhir harus ketemu fisikal, ya tetap kita menjaga yang namanya social distancing. Bagaimana cara kerjanya seperti itu kalau memang benar-benar harus sampai ke on-site. Ya, tapi yang menarik tadi itu untuk perangkat appliance yang dikirim itu, kalau sekarang kan cuma tinggal istilahnya tadi VM-nya ya Pak ya dipakai. Jadi kita nggak perlu ada order hardware gitu untuk dikirim. Begitu mungkin gambaran Pak Edwin ya. Itu juga di samping menjaga atau mendukung istilahnya social distancing seperti sekarang, itu juga sangat menghemat waktu untuk penerapan atau instalasi perangkat tersebut, karena berupa software ya tinggal dimasukkan ke dalam ya itu pasti sangat amat membantu Pak. Luar biasa ininya. Nah cuma kalau kita boleh lihat nih kan situasi sekarang, ya tentunya kita kan nggak mau kan situasi ini terus seperti ini, either one way nanti satu waktu di mana kondisi ini sudah kita boleh katakan kembali normal Pak ya, kembali lagi kepada kebiasaan kita bekerja di kantor dan lain sebagainya. Ini kira-kira setelah nanti situasi kondusif, ini dari tingkat
ancamannya, cyber security-nya, kira-kira ada hal-hal yang mungkin bisa Pak Edwin tambahkan di sini nggak? Ya, saya selalu berpikir positif terhadap semua situasi, Pak ya. Mungkin bukan saya aja, saya rasa kita semua juga seperti Kita itu, harus positif. ya. Ya, jadi menurut saya ini adalah satu proses yang alami, ya, di mana kemungkinan kita juga dipaksa untuk benar-benar bisa mempunyai satu behavior yang mengadopsi security dengan baik, ya. Mungkin selama ini kita berpikiran bahwa kalau di kantor itu semuanya aman-aman aja, sekarang kita sudah di rumah atau di luar kantor, kita baru terasa bahwa ternyata kita punya benteng ini ternyata tidak setinggi di kantor, ya kan? Iya, betul. Nah, kalau misalnya nanti kita sudah membangun benteng yang sama walaupun tidak setinggi benteng di kantor, tapi mungkin sekokoh di kantor, nah, harusnya kan ini kan terbawa terus ke depannya. Ya, ini pasti akan terbawa terus ke depannya. Jadi ini mungkin juga satu proses pembelajaran di mana kita benar-benar melihat bahwa security is a very important in our life, in all aspect. Ya, dan yang paling penting diingat adalah bahwa ancaman itu tidak melihat waktu, ancaman tidak melihat tempat, dan ancaman tidak melihat kondisi. Iya, betul Pak Edwin. Ya, bahkan even dalam kondisi saat ini pun, ya, dalam kondisi sekarang pun banyak orang mengambil kesempatan. Ya, bahkan sekarang banyak sekali orang yang menggunakan istilah-istilah dari nama virus yang sekarang sedang beredar ini menjadi senjata untuk phishing, menjadi senjata untuk mencari informasi, mencari kesempatan untuk mencuri data. Ya, tadi Pak Faisal pembukaan ada bicara mengenai Marriott, ya. Nah, itu mungkin semuanya juga bisa terjadi sama kita kalau kita tidak benar-benar mengantisipasi. Jadi menurut saya ini satu proses yang bagus, is very positive, dan kalau kita sudah menjalankan ini, kita harus bawa terus, even sampai kondisi pun sudah kembali normal. Ya, harusnya kita sudah lebih siap dan lebih mengerti, dan kita juga bisa memberikan satu edukasi kepada society, malah kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tadinya tidak mengerti, kita mempunyai kesempatan untuk share ke mereka juga seperti itu. Oke. Baik Pak Edwin, terima kasih. Wah, kita sangat beruntung hari ini bisa mendengar arahan dari Bapak, mungkin juga termasuk feedback terhadap kondisi yang ada sekarang. Nah, mungkin kalau saya boleh merangkum sedikit dari beberapa poin yang tadi sempat Bapak berikan kepada kami. Mungkin yang pertama saya coba melihat bahwa adanya perkembangan tingkat ancaman dari tahun 2019 juga dibandingkan dengan 2020, satu kesamaan yaitu fokusnya lebih kepada dari sisi cybercrime. Sementara belum ada indikasi bahwa serangan dari sisi cyber security tersebut mengalami penurunan, bahkan kita nggak yakin akhir 2020 nanti itu akan membaik ya dari sisi serangan cyber security. Nah, kemudian saat ini perusahaan menemukan banyak tantangan, pengujian mendadak untuk bagaimana BCP mereka bisa menjawab kondisi yang terjadi sekarang, ditambah dengan peningkatan intensitas work from home yang sebagian besar pelaku industri akan sudah mengalaminya sekarang ini. Kemudian concern-nya adalah yang tadinya data-data tersebut terlindungi di belakang tembok perlindungan firewall atau sistem perangkat cyber security yang dimiliki perusahaan. Sekarang pertanyaannya adalah ketika data tadi keluar dari sisi perusahaan, keluar dalam artian dibawa karyawan untuk bekerja dari rumah atau istilahnya work from home. Ada 3 komponen tadi yang sempat di-sharing oleh Pak Edwin adalah people, proses, dan teknologi. Artinya unsur manusianya, kemudian proses terkait SOP, dan juga kesiapan teknologi. Satu hal dari komponen teknologi tadi yang menurut saya sangat menarik yaitu teknologi tadi tidak boleh berupa silo, sehingga dia harus bisa terintegrasi. Apapun dia, meskipun dia dibeli baru, dia harus mampu terintegrasi dengan sangat baik di dalam existing infrastruktur perusahaan sekarang ini. Nah,
Selanjutnya mungkin poin terkait dengan kesiapan karyawan ketika mereka pulang untuk bekerja di rumah. Bagaimana mereka bisa mempersiapkan perlindungan di rumahnya. Ya, kalau tadi kita katakan perlindungan cyber security itu identik dengan firewall. Sekarang pertanyaannya, atau tadi yang Pak Edwin sempat sharing adalah ukuran firewall sekarang dengan dulu mungkin udah berbeda. Jadi kalau dulu kita analogikan firewall itu barangnya gede, listriknya mahal. Sekarang mungkin bentuknya bisa lebih simpel, lebih cocok buat masuk di rumah dan setidaknya bisa melindungi. Dan kalaupun itu belum maksimal, alangkah baiknya disarankan mulai untuk melakukan manajemen password yang baik. Artinya kompleksitas password itu juga perlu kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Minimal itu sesuatu hal yang mungkin kita rasa kecil tapi rasanya cukup untuk memaksimalkan tingkat perlindungan ketika kita bekerja remote dari lokasi manapun. Nah, tentunya semua persiapan ini kalau kita dari sisi perusahaan maupun dari sisi individu sudah melakukan dengan baik, maka otomatis nantinya itu bisa berpengaruh positif terhadap ketika bila mana nanti situasinya sudah kembali lagi normal. Artinya ini semua kondisi BCP atau kondisi kita pada saat work from home ini sebenarnya adalah yang saya tangkap secara pribadi itu mengalami peningkatan maturity. Jadi kondisi ini good point kita bisa ambil adalah tingkat maturitas kita. Nah, mungkin tidak lupa alangkah baiknya saya sering mendengar kepada teman-teman ya di samping semuanya itu sudah dijalankan, tinggal bagaimana kita sama-sama saling belajar dari teman-teman kita, dari network kita, mungkin dari mendengar podcast ini kita bisa mendapat feedback khususnya dari Pak Edwin yang banyak sekali poin yang kita bisa bawa pulang hari ini untuk kita coba untuk terapkan, apalagi dengan pembagiannya tadi ada 3 user dari perusahaan, terus terang itu satu hal yang sangat valuable. Terima kasih sekali nih Pak Edwin sharing-sharingnya. Ya, terima kasih juga Pak Faisal sekali lagi atas kesempatannya saya bisa berbagi hari ini kepada teman-teman semuanya, dan saya berharap informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Ya, dan apabila nanti membutuhkan informasi tambahan bisa menghubungi saya juga, mungkin bisa melalui Pak Faisal sendiri ya, dan saya berharap kita bisa menggunakan waktu kita semaksimal mungkin pada kondisi seperti ini yang tadi saya bilang bahwa pasti ada hal yang baik dari semua kondisi, dan tadi Pak Faisal bicara mengenai maturity itu benar sekali, dan kita berharap bahwa setelah kita lepas dari tantangan ini ya kita benar-benar mature dan kita bisa menjadi ambassador-ambassadornya security di dunia kita masing-masing ya, karena sekarang ambassador itu juga masih cukup sedikit. Jadi segitu aja, terima kasih sekali lagi atas undangannya, dan semoga apa yang saya sharing di sini bisa benar-benar diterima dan bermanfaat. Terima kasih. Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di akhir episode. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada support dari sobat sekalian, sehingga channel podcast Bincang Cyber ini bisa terus berkembang. Tak mungkin kami bisa melakukan itu hanya dengan sendirian, dan saya juga memantau banyak sekali subscriber untuk podcast channel ini dari Spotify. Untuk sobat yang memantau situs resmi dari Bincang Cyber, tentunya bisa terus memperhatikan update-update yang kami berikan yang setidaknya 1 minggu sekali akan kami rilis. Oke, demikian. Saya Faisal Yahya sebagai host Bincang Cyber, dan guest malam ini Bapak Edwin Lim, Country Director Fortinet Indonesia, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mengikuti sampai dengan akhir episode ini. Demikian, sampai bertemu pada sesi podcast Bincang Cyber episode berikutnya.